terjadi padaku hari ini karena pilihanku di masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depan ditentukan oleh pilihanku hari ini. Apa yang telah terjadi padaku hari ini karena pilihanku di masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depanku ditentukan oleh pilihanku hari ini. Ku tak ingin menyesal di kemudian hari. Hai guys, shalom. Apa kabarnya minggu ini? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini kita balik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita salam happy teams dulu ya. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujiannya. Allah sanggup. Saya undang untuk bangkit berdiri. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup
masuk ke dalam firman-Mu Tuhan, kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami akan naikkan kumilik-Mu. Kesesakanku,
senang berjumpa lagi lewat ibadah hari ini. Ya, lewat ibadah online ya adik-adik ya. Terimalah salam dari Kak Donald, salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik, mari sebelum kita dengar berita firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur bisa beribadah kembali lewat ibadah online hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami menghormati ibadah ini. Kami bisa ikuti sampai selesai. Kami juga bisa tertib, kami bisa beribadah sungguh-sungguh ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami semua. Apakah kami di rumah kami, di kamar kami beribadah dengan baik. Tuhan tolong kami punya hati yang menghormati nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa mengerti, memahami, kami bisa menjalani, mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka sama-sama Yudas pasal 1 ayat 11. Yudas pasal 1 ayat 11. Oke. Ya, tema kita adalah tentang luput dari ketersesatan. Ya, itu tema kita adik-adik ya. Kita luput dari ketersesatan. Luput dari ketersesatan. Yudas pasal 1 ayat 11. Mari kita buka sama-sama adik-adik. Yudas 1 ayat 11. Nah, adik-adik silakan baca. Ya, ini satu ayat ini. Oke. Sudah? Nah, adik-adik, dari Yudas pasal 1 ayat 11 ini adik-adik. Oke? Adik-adik sudah baca? Ya. Oke, Kak Donald mau tanya adik-adik. Adik-adik pernah nyasar nggak? Pernah nyasar? Pernah adik-adik salah jalan? Pernah? Adik-adik pernah nggak salah telepon? Salah telepon pernah? Pernah nggak? Atau adik-adik pernah nggak? Ya, pakai Google Map gitu ya. Pakai Google Map. Tapi adik-adik arahnya tujuannya beda. Ya, tujuannya misalnya ke A, ternyata di Google Map-nya diarahkannya ke B, atau bisa jadi ke C. Pernah kayak gitu adik-adik? Pernah ya? Iya, adik-adik pernah salah kirim nggak? Salah kirim SMS, salah kirim WA gitu ya, salah kirim postingan gitu. Pernah? Ya, pernah nggak adik-adik? Oke, nah adik-adik juga pernah nggak naruh barang sembarangan? Ya, adik-adik naruh barang itu tidak di tempatnya. Misalnya harusnya ini barang ini ada di laci, adik-adik taruhnya nggak di laci. Adik-adik ternyata taruhnya ada di tempat cuci piring, misalnya gitu ya. Artinya tempatnya pindah, ya tidak sesuai dengan lokasinya. Pernahkah adik-adik? Nah, adik-adik pernah nggak waktu sekolah jawab ujian, soalnya apa, jawaban adik-adik beda? Pernah nggak adik-adik? Nah, pernah ya. Itu beberapa contoh adik-adik betapa kita tidak senang, kita rugi, kita merasa jengkel, kita merasa bersalah, kita merasa kayaknya aduh bodoh amat saya, kenapa saya berbuat ini ya. Nah, itu perasaan kita seperti itu adik-adik. Padahal ya, ini masih bisa kita perbaiki adik-adik ya. Kesalahan-kesalahan ini masih bisa kita betulkan. Oke, tapi kita punya rasa aduh gimana ya, kayaknya nggak enak banget. Betul nggak adik-adik? Ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu ketersesatan yang berbahaya adik-adik. Karena begini, kalau sudah sampai level ketersesatan itu berbeda dengan yang namanya kesalahan. Berbeda dengan yang namanya pelanggaran. Kalau melanggar, adik-adik, itu memang tidak menyenangkan. Itu sangat merugikan. Tapi masih bisa kita betulkan. Kita masih bisa balik lagi, kita masih bisa putar balik, kita masih bisa ubah. Tetapi kalau sudah sampai ketersesatan ini adik-adik, levelnya sudah ketersesatan ini susah sekali berubah. Ya, ini bahkan mustahil bisa berubah kalau udah masuk zona kesesatan. Ya, hati-hati adik-adik. Hati-hati. Bukankah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan apa? Jangan sesat. Ya, jangan sesat. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 33 adik-adik. Boleh baca ini. Ya, jangan sesat. Ya, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah,
Adik-adik, mari kita belajar ini, ketersesatan ini. Bagian yang pertama ini adik-adik. Ya, dalam hal apa? Dalam hal pergaulan. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar. Ya, aturan-aturan yang sudah adik-adik dapatkan dengan baik, itu semua bisa berantakan, bisa rusak, bisa tidak lagi adik-adik lakukan. Kalau apa? Kalau sudah levelnya masuk kesesatan. Apalagi kalau udah kesesatan, susah sekali kembali atau bahkan tidak bisa balik lagi. Dia udah terlalu menyimpang jauh adik-adik. Itu sebabnya ini peringatan. Hai anak-anak remaja muda, jangan sampai masa mudamu, masa remajamu sesat. Bahaya itu adik-adik. Nah, dari Yudas 1 ayat 11 ini kita pelajari ada 3 ketersesatan. Dan ini bisa jadi muncul dalam pergaulan adik-adik. Muncul dari pertemanan adik-adik, baik secara dunia nyata maupun dunia maya. Jadi hari ini adik-adik kita punya teman dunia maya. Itu bisa jadi teman daripada dunia nyata. Jangan-jangan adik-adik lebih dekat sama teman dunia maya daripada teman dengan dunia nyata. Ya, oke, hati-hati adik-adik. Kita ini buka handphone, punya gadget, itu bisa menyesatkan adik-adik. Ya, kalau adik-adik ini, ya, yang menonton apa nih? Yang adik-adik lihat apa nih? Oke, kalau adik-adik terusin, padahal adik-adik udah tahu itu tidak boleh, itu melanggar, itu salah. Nah, ini nanti bahaya nih kalau adik-adik tidak cepat balik, adik-adik tidak cepat bertobat, adik-adik tidak langsung perbaiki, terus adik-adik lakukan ya. Bertahun-tahun adik-adik lakukan ini, berbulan-bulan adik lakukan ini, itu nanti mau baliknya susah adik-adik, berat sekali. Oleh karena itu, hati-hati adik-adik, jangan sampai kita disesatkan oleh dunia maya. Kalau dunia maya saja, gadget, handphone, yang benda mati ini adik-adik, hanya karena jaringan internet, karena media sosial ini adik-adik, kita bisa disesatkan, cuma nonton doang nih. Kita bisa disesatkan, bisa terpengaruh, bisa terbawa. Gimana kalau dunia nyata menghadapi orang langsung? Nih, apalagi kalau yang cowok-cowok nih, ya, menghadapi teman-temanmu. Ya, dia dengan caranya, dengan tindakannya, dengan bullyingnya mungkin, dengan ancamannya, dengan pengaruhnya. Adik-adik bisa nggak untuk menolak dan tidak ikut-ikutan? Kita harus lihat, ya adik-adik, ada 3 hal ini yang bisa membawa kita dalam ketersesatan, khususnya dalam hal pergaulan, baik dunia nyata maupun dunia maya. Yang pertama adalah mengikuti jalan Kain. Ya, jalan Kain. Disebut ada tokoh namanya Kain. Adik-adik tahu Kain? Ya, ini adalah orang yang sesat yang pertama. Pertanyaan Kak Dona, Kain balik nggak? Kain bertobat nggak? Kain sadar nggak? Coba jawab. Ayo, siapa yang bilang Kain bertobat? Siapa yang bilang Kain tidak bertobat? Baca coba adik-adik dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, adik-adik akan temukan itu, bahwa Kain ini sudah berbuat salah, sudah berdosa, sudah membunuh adiknya sendiri. Ya, tapi dia tidak mau adik-adik berubah dan bertobat. Wah, adik-adik, makanya keturunan Kain selanjutnya hidupnya tidak lepas dari bunuh-membunuh adik-adik. Oke? Ya, ini bahaya adik-adik. Kesesatan yang pertama adik-adik apa? Nih, hati-hati ya. Kenapa ini disebutkan jalan Kain? Kain ini adik-adik orang yang pura-pura sayang, pura-pura dekat. Orang yang begitu dekat dengan kita, yang begitu baik dengan kita. Hati-hati dengan teman baikmu. Hati-hati dengan orang yang paling kamu sayang. Hati-hati dengan orang yang kamu anggap soulmate. Hati-hati dengan orang yang kamu anggap, wah pokoknya dia baik banget dah. Dia nggak pernah nyakitin saya, dia nggak pernah kecewain saya. Kak Donald ingatkan, jangan kamu ikuti jalan Kain. Orang-orang yang seperti ini berbahaya adik-adik. Ya, hati-hati nih. Ya, kalian boleh sih punya sahabat. Kalian boleh. Tapi jangan sampai bersahabat dengan yang punya mentalitas Kain, yang punya roh Kain. Dia dekat sama kalian, tapi ternyata dia musuh dalam selimut. Dia bisa tusuk adik-adik dari belakang.
Ya, termasuk kakak adik nih. Hati-hati nih kakak adik, karena Kain kan kakak. Dia sakiti adiknya. Itu gambaran orang yang punya hubungan dekat. Hati-hati adik-adik, bukannya kita gak percaya sama orang, bukannya kita lalu udah kalau gitu saya mau percaya sama siapa, kalau teman dekat aja bisa mengkhianati, bisa menyesatkan saya. Tidak semua adik-adik, tidak semua. Tapi Kak Donald ingatkan, ya, Yudas ini, penulis Yudas ini bukan Yudas Iskariot adik-adik ya. Yudas Iskariot itu juga yang sudah melakukan penyesatan sehingga dia akhirnya mati dengan cara mengenaskan adik-adik ya. Yudas Iskariot, ya, ini adalah murid yang mengkhianati Yesus. Tapi penulisnya bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas murid Yesus, sama-sama namanya Yudas, tapi kelakuannya beda, sifatnya beda. Yudas yang satu ini murid Tuhan Yesus, generasi yang kedua ya, murid Tuhan Yesus. Ini Yudas ini murid Tuhan Yesus adik-adik. Ya, ini bukan Yudas Iskariot, namanya aja kebetulan sama. Karena di dalam tradisi orang Yahudi, nama-nama itu banyak yang sama adik-adik, nggak cuma dimiliki oleh satu orang, ya. Dan ini adalah orang yang dikaruniakan Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus untuk menulis surat Yudas. Hanya punya satu pasal saja Yudas ini adik-adik, tapi begitu penting sekali apa yang disampaikan Yudas ini, walaupun dia hanya menulis satu pasal saja, ya, singkat sekali, tapi pesannya sangat dalam. Oke adik-adik, ini yang pertama, hati-hati adik-adik. Ya, maka kita perlu cek and recheck teman sahabat kita. Kita perlu tahu persis siapa orang ini adik-adik. Nah, salah satu nih yang harus Kak Donald ingatkan. Kalau kalian dekat dengan seseorang tanpa sepengetahuan ayah ibumu, nah itu hati-hati. Engkau dekat dengan siapapun, mau cowok, mau cewek, tapi tanpa sepengetahuan mami papimu, dan kamu tidak pernah cerita dengan orang tuamu, Kak Donald ingatkan nih adik-adik, jangan sampai itu menjadi Kain dalam hidupmu. Ya, kenapa kamu nggak kasih tahu ke orang tuamu? Kenapa kamu nggak kasih cerita sama papi mamimu? Ada apa? Hah? Kamu lebih percaya siapa? Nah, ini penting adik-adik ya, hati-hati nih. Ya, sekalipun dia seorang Kristen, hati-hati. Teman kita yang kelihatannya baik bisa menyesatkan kalian. Homoseks, lesbian, itu semua mulai dari siapa? Mulai dari pertemanan yang begitu dekat adik-adik. Hati-hati adik-adik yang berteman dengan sesama jenis. Ya, apalagi kalau adik-adik nginep, ya, sampai tidur di kamarnya. Adik-adik mesti perhatikan ini. Boleh kamu dekat sama saya, tapi kamu jangan peluk-peluk saya. Jangan sampai kamu itu nempel-nempel sama saya. Kamu mesti tahu itu adik-adik. Ya, kita tetap harus punya jarak adik-adik. Sedekat apapun kita mesti bisa tahu jarak. Tidurnya pun harus pakai jarak adik-adik. Ya, misalnya bisa kan nanti kalau adik-adik remaja, muda ya, pergi jalan-jalan, ya mungkin adik-adik berdua, bertiga dengan teman dekat, lalu ada nginep di hotel, sesama cowok, sesama cewek, kan gak ada yang curiga. Iya, tapi adik-adik harus tetap was-was, harus tetap ya berjaga-jaga adik-adik. Jangan percaya begitu aja adik-adik. Kita mesti tahu, sedekat apapun kita mesti jaga jarak. Yang tidak perlu jaga jarak hanya hubungan adik-adik dengan Tuhan. Jangan jaga jarak. Ya adik-adik ya, ini hati-hati. Roh Kain ini artinya apa? Dia punya iri hati. Dia menjadi orang yang bapernya luar biasa. Coba cek teman-teman adik-adik. Iri hatian nggak? Gampang iri hati nggak? Gampang baperan nggak? Ini teman-teman yang kayak gini nih bahaya nih adik-adik. Ya, yang punya dendam, yang punya benci. Adik-adik jangan berteman sama orang model seperti ini. Ini roh Kain. Ini mentalitas Kain. Teman-teman adik-adik pastikan bukan teman-teman dengan pendendam. Jangan berteman-teman dengan orang yang masih punya kebencian. Kalaupun adik-adik punya teman yang benci, yang dendam, adik-adik harus punya tanggung jawab. Nasihati dia, tegur dia, bimbing dia, ya, konselingin dia, supaya dia bisa mengampuni, memaafkan adik-adik. Ya, kalau tidak, sama Anda pun, sama kamu dia bisa dendam loh nanti. Karena dia masih punya dendam, benci nih. Begitu adik-adik ada selek sama dia, pasti adik-adik akan jadi musuh sama dia. Ya, ini yang pertama adik-adik, hati-hati. Yang kedua adik-adik, ya,
yang bisa membawa kita ke tersesatan dalam pergaulan adalah jangan kita ikutin tokoh yang kedua. Namanya siapa? Bileam. Nah, adik-adik ada yang tahu siapa Bileam? Bileam ini seorang hamba Tuhan. Dia seorang rohaniawan. Ya adik-adik, tampilan sosok pribadi yang sangat rohani. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bileam ini? Awal-awalnya dia begitu ngotot sama Tuhan, begitu pegang prinsip sama Tuhan, bahwa dia tetap mau setia, mau melayani, dan mau mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika bangsa Israel sedang ingin berperang, kemudian ada seorang tokoh, namanya siapa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Namanya siapa? Ini Kak Donald jadi kuis nih ya, untuk memastikan adik-adik ikutin ibadah atau tidak nih. Tolong nanti kirim jawabannya di grup ya. Siapa nih yang membujuk Bileam? Siapa nih yang ngajak Bileam, yang membawa Bileam akhirnya jatuh dalam ketersesatan? Ya, Kak Donald kasih clue-nya adik-adik, bahwa Bileam ini diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Karena saat itu sedang mau perang, karena dia percaya hamba Tuhan, rohaniawan ini, ucapannya lebih top chair, lebih manjur ya adik-adik, untuk didengar, dijawab oleh Tuhan. Jadi dia minta tolong didoakan, minta tolong dibantu ya dalam doa, tapi minta doanya ngutukin bangsa Israel. Nah, siapa nih tokohnya adik-adik ya? Coba jawab. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Dengan dibayar, dikasih uang. Jadi ini artinya apa? Kesimpulannya, yang bisa membawa kita ke tersesatan adalah kalau adik-adik bergaul dengan orang-orang yang matre. Adik-adik jangan bergaul dengan orang yang matre, dengan yang cinta uang, dikit-dikit duit, apa-apa diduitin, apa-apa diduitin. Ini beda loh adik-adik dengan yang namanya berbisnis, berdagang adik-adik. Ya, dagang memang kita mencari uang, tapi tujuannya kan untuk berbisnis, berdagang. Ya, ada jasa, ada produk yang kita jual adik-adik. Ya, tapi setelah itu kan selesai. Nah, ini model Bileam ini beda adik-adik. Ini bayaran. Ini lebih dekat sama uang, lebih berteman sama uang, lebih nurut sama uang daripada nurut sama kita. Hati-hati adik-adik, jangan berteman dengan orang yang mata duitan. Siapa di antara adik-adik kalau berteman dengan orang yang mata duitan, pasti akan membawa ketersesatan. Adik-adik, persahabatanmu bisa ditukar. Ya, persahabatanmu bisa rusak gara-gara uang. Ya, oleh karena itu coba cek nih teman-teman adik-adik, dengan siapa adik-adik bergaul. Pelit medit kikir nggak tuh orang? Hitung-hitungan nggak tuh orang? Ya, kalau bergaul sama adik-adik coba perhatikan. Kali ini adik-adik bayarin dia, ajak dia, traktir dia. Coba cek, besok-besok dia bisa timbal balik lagi nggak? Ya, oh ya tapi kan dia teman saya nggak ada uang, dia orang yang susah, orang yang nggak sederhana. Oke, Kak Donald tahu. Tapi yakinlah adik-adik, kalau dia teman yang baik, sekalipun mungkin dia kekurangan atau dia perlu orang miskin, tapi dia pasti tahu diri adik-adik. Pasti. Ya, pasti adik-adik. Dia pasti nggak maruk, dia nggak serakah, dia juga pasti nggak minta yang muluk-muluk adik-adik. Tidak mungkin. Ya, hati-hati nih adik-adik ya. Jangan kita berteman dengan orang yang mata duitan. Ya, bahaya itu adik-adik. Itu bisa membawa Anda dalam ketersesatan. Oke? Jelas sampai sini adik-adik ya? Adik-adik juga sama nih, hati-hati dengan uang. Ya, ini bahaya adik-adik. Uang tidak jahat, uang itu netral. Tergantung di tangan siapa adik-adik. Ya, uang bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong orang, untuk membantu orang. Ada. Tapi ada uang dipakai adik-adik untuk memutarbalikkan kebenaran, untuk berbuat jahat. Bisa adik-adik. Hati-hati adik-adik ya dalam pergaulan ini. Yang terakhir adik-adik, yang ketiga, tokohnya siapa namanya? Yaitu Korah adik-adik. Korah. Nah, kembali lagi nih menjadi sebuah kuis. Korah itu siapa ya adik-adik ya? Korah itu siapa? Nah, coba cek. Siapa ini Korah? Nah, adik-adik, Korah ini apa yang dilakukannya sehingga dia bisa membawa ketersesatan? Apa yang dilakukannya adik-adik? Ini adalah orang-orang yang benar-benar gila kekuasaan. Ini orang-orang yang tidak mau mengalah.
Ini orang-orang yang gak mau tunduk pada otoritas. Ini orang-orang yang mau hidupnya suka-suka saya, maunya saya. Jangan suka ngatur-ngatur saya. Saya bisa ngatur diri saya sendiri. Ya, ini adik-adik orang yang model kayak gini bisa membawa adik-adik dalam ketersesatan. Hati-hati adik-adik. Jangan kita bergaul dengan orang yang punya mentalitas Korah. Jangan kita bergaul dengan orang yang wataknya seperti Korah adik-adik. Ya, ini orang yang suka sekali untuk mengkudeta, suka sekali untuk menyalahkan orang, suka sekali untuk menyerang orang, mengkritik orang. Ya, udah begitu dia ingin sekali adik-adik, pokoknya ingin menjatuhkan orang. Nah, coba perhatikan teman-teman adik-adik nih, suka kritik nggak? Ngomongin orang nggak? Suka jelek-jelekin orang nggak? Suka gosip nggak? Nah, coba lihat ini adik-adik. Ini benih-benih Korah ini kalau begini nih caranya. Ya, hati-hati adik-adik. Kalau ada orang gosip ngomongin temen, ngomongin guru, ngomongin siapa gitu adik-adik. Oke, kita mesti cross check nih. Ya, kalau cuma isu doang atau hoax, adik-adik tegur. Kamu kalau ngomong nggak boleh sembarangan loh. Datanya mana? Saya nggak percaya. Ya, harus ada buktinya dulu. Jangan pakai kata orang. Ya, adik-adik jangan mudah percaya dengan orang-orang model begini adik-adik. Jelas sampai sini adik-adik ya? Ya, ini hati-hati adik-adik. Ya, coba lihat teman-teman adik-adik nih. Ya, ini orang kalau suka kritik ya, ngasih tahu, adik-adik mesti bedakan. Ya, ini teman kita ini memang dia orang yang kritis ya, atau dia orang yang sentimen. Itu beda adik-adik. Dia orang yang kritis dengan orang yang sentimen. Ya, itu beda. Dia punya kebencian, itu namanya adik-adik. Ya, dia nggak senang lihat orang sukses. Dia nggak senang orang ada lebih baik dari dia. Maunya dia yang paling hebat. Maunya dia yang paling tinggi. Dia nggak mau mengakui kelebihan orang lain. Dia nggak pernah puji orang lain. Dia selalu merasa dirinya yang paling hebat. Semua orang dikritik, pokoknya di mata dia salah aja. Nggak ada benernya. Nih, hati-hati nih mental Korah nih. Adik-adik bergaul sama model orang begini nggak? Maunya menang sendiri pokoknya. Nggak mau ngalah dia. Ya, udah tahu salah, udah tahu kurang, tetap aja ngotot. Nah, ini hati-hati nih adik-adik. Karena Korah ini adalah orang yang melawan Musa. Dia memberontak kepada kepemimpinan Musa. Dia malah nyalahin Musa. Menganggap Musa itu tidak penting. Menyalahkan Musa. Dia ingin, memang cuma kamu doang yang bisa, saya juga bisa. Waduh, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi terhadap Korah? Ini karena udah sesat nih adik-adik, susah balik. Akhirnya dia dapat hukuman yang sangat berat. Ya, dia mengalami hukuman yang sangat berat. Apa itu adik-adik? Ya, ada yang tahu adik-adik apa hukumannya? Hah? Tahu? Coba apa hukumannya adik-adik? Nah, ini menjadi kuisnya ya. Jadi kuis lagi nih adik-adik ya, buat anak-anak teens ya. Hukuman apa yang dialami oleh Korah adik-adik? Oke, ini jawabannya Kak Donald tunggu ya. Dan itu hukuman yang sangat mengerikan. Belum pernah terjadi sebelumnya adik-adik hukuman itu. Ya, hati-hati nih adik-adik. Oke, adik-adik kalau punya teman, teman itu akan setia mendukung adik-adik dalam susah maupun senang. Ya, dia akan gembira turut bahagia kalau adik-adik sukses, kalau adik-adik hebat, adik-adik berhasil. Ya, kalau adik-adik susah, adik-adik kita dalam kondisi berat, dia juga akan mendukung adik-adik, dia turut merasakan, dia bahkan bisa ngalamin, ikut mau bantu adik-adik. Nah, teman yang seperti ini yang baik adik-adik. Coba cek, adik-adik berteman dengan siapa. Ya, hati-hati nih adik-adik ya, dalam pergaulan, jangan sampai temukan orang-orang model Korah. Dan ingat, orang-orang model Kain, Bileam, Korah, nasibnya akan mengalami kecelakaan, dia celaka, dan dia binasa. Tuh adik-adik serem ya. Yang Yudas 1 ayat 11 ini, bagi siapa yang menyesatkan, dia akan mengalami celaka, dia akan mengalami kebinasaan. Coba lihat adik-adik orang-orang ini ya, Kain, Bileam, Korah. Ini orang-orang yang akhirnya apa? Mendapatkan sebuah hukuman dari Tuhan. Nah adik-adik, sekali lagi Kak Donald ajak, yuk jangan sampai kita tersesat. Mari kita luput dari ketersesatan. Bagaimana caranya? Ketahui adik-adik dengan siapa adik-adik bergaul. Coba cek and recheck. Apakah ada roh Kain di dalamnya? Apakah ada roh Bileam di dalamnya? Apakah ada mentalitas Korah di dalamnya?
supaya adik-adik luput dari ketersesatan. Amin adik-adik. Nah, demikian juga kita adik-adik, jangan sampai kita yang jadi kainnya ya. Jangan sampai kita yang jadi Bileamnya adik-adik ya. Jangan sampai kita yang jadi Korahnya buat orang-orang, buat teman adik-adik ya. Jangan adik-adik. Oke? Terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Sekarang mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan supaya kami jangan sampai mengalami ketersesatan. Ini bagian yang pertama, kami belajar luput dari ketersesatan. Tuhan tolong kami supaya kami jangan sampai terbawa oleh jalan Kain. Kami ikutin ya cara Bileam, kami ikutin cara Korah ya Tuhan. Apalagi jangan sampai kami sendiri pelakunya. Roh Kudus, tolong kami supaya kami jangan sampai mengalami ketersesatan ya Roh Kudus. Tolong kami supaya diluputkan ya Roh Kudus. Kami belajar firman Tuhan ini agar teman-teman kami dengan siapa kami bergaul, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Tolong kami Tuhan, jangan sampai kami terbawa oleh orang-orang yang model seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak tim sini ya Tuhan, supaya mereka tetap menjadi teman yang baik, sahabat yang baik. Kami tunjukkan bahwa kami anak Tuhan, kami pengikut Yesus, kami berbeda, kami menjadi orang-orang yang membawa keselamatan, membawa kebenaran, membawa sukacita, bukan membawa ketersesatan ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan, turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari anak-anak, angkatlah tangan-Mu. Mari anak-anak remaja, adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, menjagamu, melindungimu, memeliharamu, dan kiranya menuntunmu supaya engkau hidup di dalam jalan yang benar, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan siapapun adik-adik bergaul, dimanapun adik-adik bergaul, kiranya adik-adik tidak tersesat, adik-adik bisa menjaga diri, adik-adik bisa tetap hidup kudus, hidup benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Kak Donald tunggu kuis-kuisnya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam happy. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Bye.